Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Karisna Betaubun, NRP 50192011137. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk melakukan perbaikan nilai pada mata kuliah boiler, turbin uap, dan turbin gas kelas B. Sebelumnya, selamat menonton kepada Prof. Semin selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi, di sini saya akan membahas tentang pasar ikan yang ada di Surabaya. Khususnya dua pasar ikan, yaitu pasar ikan hias yang terletak di Gunung Sari, dan yang kedua ada pasar ikan Pabean. Oke, langsung aja saya membahas pada pasar ikan yang pertama, yaitu sentra pasar ikan hias Gunung Sari. Jadi, pasar ikan hias Gunung Sari ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Bambang Dwi Hartono pada tanggal 25 Agustus tahun 2010. Jadi pasar ini tuh berkapasitas kurang lebih 158 kios yang dinilai bisa untuk melanjutkan potensi pada penjualan ikan hias se-Indonesia, khususnya bagian Jawa Timur. Nah, pasar ikan hias ini berdiri di atas lahan yang kurang lebih luasnya itu sekitar 2.600 meter persegi dengan bangunan 1.800 meter persegi. Nah, lokasi pusat pasar ikan hias ini terletak di tepi Jalan Raya Gunung Sari nomor 71 Surabaya, Jawa Timur. Nah, sentra pasar ikan hias ini memiliki bangunan berlantai 2 dengan desain yang modern serta terlihat hanya beberapa penjual ikan hias yang menempati area lantai 2. Kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, di bagian timur lantai dasar terdapat warung kopi, toilet, dan juga area parkir yang bisa dibilang cukup memadai dan luas untuk area pasar tradisional. Nah, Perhimpunan Pasar Ikan Hias Gunung Sari dinaungi oleh koperasi yang memang didirikan agar kesejahteraan anggota dapat tercapai secara kekeluargaan, kebersamaan, senasib, sepenanggungan. Nah, dari hasil pengamatan saya yang langsung ke lapangan atau langsung ke sentra pasar ikan hias Gunung Sari ini, saya mengamati kondisi para pedagang, khususnya kebanyakan pedagang yang berjualan di sana adalah Muslim, dan terdapat 3 jenis kondisi bisnis yang ada di sana. Oke, kondisi yang pertama, saya menemukan banyaknya kios pedagang ikan hias yang tutup yang berada di lantai 2 yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Nah, biasanya kios kenapa banyak yang kosong? Karena biasanya terjadi kebangkrutan, dan biasanya juga hanya digunakan sebagai gudang penyimpanan untuk pedagang yang berdagang di area lantai 1. Jadi kebanyakan untuk kondisi penyimpanan stok barang. Nah, kondisi bisnis yang kedua. Nah, saya menemukan banyak pedagang ikan hias, hewan peliharaan lain, dan perlengkapannya. Mereka itu hanya bertahan, bisa dikatakan, untuk skala mikro. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir, saya menemukan beberapa pedagang itu yang sudah mengembangkan bisnisnya. Jadi pedagang ini bisa dilihat dari jumlah kios yang mereka sewa. Ada yang sampai menyewa hingga 6 kios. Nah, selain itu
ada juga beberapa pedagang yang juga beternak sendiri dengan barang dagangannya seperti ikan hias, kucing, hamster, reptil, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bisa mengisi stok hewan peliharaan ke pedagang lainnya. Nah, walaupun pasar ikan hias ini dengan judulnya itu adalah pasar ikan hias, bukan berarti semua yang dijual oleh para pedagang ini adalah ikan hias. Ada juga yang menjual kura-kura, ada juga yang menjual tanaman-tanaman laut dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ngebahas yang kedua. Pasar yang kedua yang saya kunjungi nanti adalah Pasar Pabean. Nah, Pasar Pabean ini berdiri pada tahun 1849 pada era kolonialisme Belanda dan mengalami pembenahan menjadi bangunan permanen pada tahun 1930. Nah, pasar ini menjadi salah satu cagar budaya kota Surabaya sebagai peninggalan zaman kolonialisme Belanda. Nah, yang membuat saya tertarik dengan pasar ini adalah bentuk bangunannya yang bergaya neoklasik dan masih berdiri kokoh menjadi salah satu tempat wisata kota tua yang terletak di kota Surabaya. Nah, letak dari Pasar Pabean ini berada di Jalan Sungoyodan, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, kota Surabaya. Nah, Pasar Pabean juga menjadi salah satu perbatasan antar kampung etnis di kota Surabaya. Nah, menarik bukan? Nah, jadi Pasar Pabean ini untuk sebelah utaranya adalah etnis kampung Arab, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini adalah kawasan kampung etnis Arab. Sedangkan sebelah selatan Pasar Pabean terdapat Jalan Kembang Jempun yang menjadi kawasan kampung etnis Cina. Nah, sebelah timur pasar terdapat Jalan Sungoyodan dan sebelah barat terdapat Jalan Panggung. Nah, dua jalan ini menjadi kawasan kampung etnis Madura dan juga etnis Jawa. Jadi, Pasar Pabean ini telah menjadi basis akulturasi budaya dari etnis Madura, Arab, Cina, dan Jawa. Nah, Pasar Pabean juga merupakan salah satu pusat perdagangan di kota Surabaya, terutama untuk komoditas ikan laut segar. Nah, selain satu komoditas itu, Pasar Pabean memiliki komoditas lainnya yang diperdagangkan, seperti rempah-rempah, buah-buahan, sayuran, ayam potong, pakaian muslim, bahkan konveksi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bangunan dari Pasar Pabean yang membuat bisa dibilang eye catching. Jadi bangunan induk Pasar Pabean juga menjadi saksi sejarah kemegahan pasar tradisional di kota Surabaya. Sampai saat ini, bangunan induk itu masih berdiri tegak dengan tiang besi baja yang kuat. Nah, selanjutnya pasar ini memiliki dua jenis pedagang. Menarik kan? Nah, pedagang yang pertama itu bisa dibilang juragan atau pedagang besar, dan yang kedua itu bakul atau pedagang kecil. Apa sih beda dari dua pedagang ini? Nah, jadi perbedaan kedua jenis pedagang ini terkait asal pasokan ikannya. Nah, kalau juragan atau pedagang besar yang tadi itu memasok ikan laut yang berasal dari nelayan, pengepul, dan juga pabrik. Sedangkan bakul memasok ikan laut berasal dari para juragan. Selain itu, perbedaan lain, juragan memiliki karyawan dan umumnya memiliki lebih dari satu stand dagang. Sedangkan bakul atau pedagang kecil
biasanya hanya memiliki satu stand dagang dan tidak memiliki karyawan. Nah, juragan dapat menjual ikan laut dalam satu hari itu kurang lebih 500 sampai 1000 kg. Sedangkan bakul hanya menjual kurang lebih 50 sampai 100 kg. Aktivitas dari dua pedagang ini juga beda. Nah, biasanya juragan itu datang ke pasar Pabean dari pukul 10 pagi hingga 2 malam. Sedangkan bakul atau pedagang kecil biasanya mereka ini datang dari jam kurang lebih 9 pagi sampai waktu subuh setempat. Nah, jadi bakul itu biasanya juga setelah saya wawancara salah satu pedagang, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam biasanya bakul ini mulai membayar ikan yang sudah diambil dari juragan. Nah, selain itu aktivitas jual beli yang dilakukan pedagang eceran biasanya selesai pada pukul 3 sampai 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke. Selanjutnya saya akan mengunjungi dua pasar, yaitu pasar ikan hias yang pertama dan yang kedua pasar ikan Pabean yang terletak di kota Surabaya. Oke, langsung aja kita ke pasar ikan yang pertama dan langsung lanjut ke pasar ikan yang kedua. Jadi sekarang kita ada di pasar ikan hias yang terletak di Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Nah, kurang lebih kita di sini sekitar pukul jam 3 sore. Langsung aja kita masuk ke dalam buat melihat gimana sih bentuknya pasar ikan hias Gunung Sari ini.
Ini cupangnya ini berapa? 10.000. Ini sama semua Pak. Kalau tempat cupangnya itu selain ini enggak sih? Apa? Selain ini enggak? Sekarang kita akan ke lantai 2 untuk melihat gimana sih bentuknya lantai 2 dari pasar ikan hias ini. Nah, langsung aja kita melakukan perjalanan ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2 ini kita disediakan tangga untuk menuju lantai 2. Lantai 2 ini juga masih ada beberapa toko yang menjual ikan, tetapi mayoritasnya ini untuk kayu-kayu yang dipergunakan untuk hiasan pada aquascape. Selain itu juga ada kura-kura yang sudah berukuran cukup besar. Oke, sekarang kita akan ngecek kondisi toilet yang tersedia di Pasar Gunung Hias.
Toiletnya bisa dibilang cukup bersih. Toiletnya ini terletak di lantai 2 di Pasar Gunung Hias. Toiletnya setelah dari tangga kita langsung ke kanan dan bisa menemukan toilet ini. Toilet ini tidak dipungut biaya dan bisa digunakan gratis. Tersedia 4 ruang dari toilet yang bisa digunakan untuk membersihkan badan, buang air kecil dan juga buang air besar. Selain itu juga ada kamar mandi di bawah, tepatnya di sebelah tangga sebelum menuju ke lantai 2. Ini tersedia dari 2 bilik yang sepertinya dipisah untuk laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalamnya itu bisa dikatakan juga cukup bersih. Terdapat 2 kamar. Dan dengan 2 kamar setiap bilik, jadi total mempunyai 4 ruangan kamar mandi sama seperti yang di atas. Dan untuk kebersihan ini sangat bersih untuk ukuran pasar tradisional ikan hias Gunung Sari. Belum kita keliling lagi di Pasar Gunung Hias, Pasar Ikan Hias Gunung Sari. Pasar Gunung Hias ini juga mempunyai kantin dan gak jauh dari saya juga ada warung Indo atau Giras. Untuk kantinnya sendiri di Pasar Ikan Hias ini ada di sebelah kiri dari pintu masuk mobil dan motor. Nah, untuk makanannya ini berbagai macam, dimana nanti akan kita coba gimana rasanya dari makanan yang terletak di kantin Pasar Ikan Hias Gunung Sari. Untuk kantinnya terdapat beberapa warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Sebenarnya juga ada terdapat bakso, kantong mie. Setelah itu saya makan di bakso segi Pak Urip dan mie ayam. Untuk harganya satu mangkok bakso dan lontong harga 12.000 dan minumannya 3.000 standar untuk sekelas di kelas pasar. Untuk rasanya ini enak banget dan rekomen banget untuk bakso segi Pak Urip dan mie ayam. Pokoknya wajib banget coba untuk orang-orang yang mengunjungi Pasar Ikan Hias Gunung Sari. Jangan lupa coba baksonya Pak Urip. Nah, di samping bakso Pak Urip itu ada penjual makanan yang menyediakan rawon, sambelan, lodeh. Dan di sampingnya itu ada orang yang menjual rujak cingur, dan sampingnya seperti warmindo atau warkop pada umumnya. Di sebelah sana terdapat warung-warung yang menjual peralatan-peralatan seperti sabun, ada juga menjual sabun atau menjual rokok, ada juga snack-snack. Oke, selanjutnya saya akan mencari ikan cupang dan saya pengen beli ikan cupang. Jadi langsung aja cari ke atas.
ternyata di lantai 2 di sebelah kanan itu para penjualnya lebih mengarah ke aquascape, yang dimana di aquascape ini biasanya terdapat kayu sebagai hiasan utamanya. Nah, ini para penjual di lantai 2 ini menjual komponen itu. Nah, ini merupakan bentuk dari bagian lantai 2 pasar ikan hias Gunung Sari, dimana yang dijual di sini sama seperti yang saya sebutkan tadi, itu lebih mengarah ke aquascape. Jadi ikan-ikan di sini pun ikan-ikan yang bisa dibilang cukup mahal untuk ukuran ikan hias, karena memang sangat lebih sulit didapatkan dan biasanya memerlukan pemeliharaan yang secara khusus lagi dalam merawat ikan ini. Ini merupakan dari ikan lohan, toko ikan lohan, di mana toko Genteng Flower ini menjual berbagai macam jenis ikan lohan. Selanjutnya ada yung aquatic, exotic, dan predator fish. Nah, untuk yung aquatic ini menjual ikan predator, tetapi ikan predator ini cukup eksotis dan bisa dikatakan elegan, dan kata-katanya untuk ikan ini ukurannya lebih besar dan lebih mahal. Nah, untuk selanjutnya ada Adventure Marine Fish. Nah, di Adventure Marine Fish ini menjual ikan hias laut, terumbu karang atau koral, dan dekorasi dan juga perawatan. Nah, ini merupakan salah satu produk dari Adventure Marine Fish. Nah, ini merupakan contoh aquascape dari akuarium kecil, sangat-sangat estetik. Ada Max Aquatic yang menjual ikan hias air tawar. Ada Jehona Pro Arwana, spesialis ikan arwana. Nah, ini seperti di bagian sebelumnya itu bagian sebelah kiri dari pasar Gunung Sari, khususnya pasar ikan hias. Dan sekarang kita ada di lantai 2 di pasar ikan hias Gunung Sari. Nah, untuk yang bagian sana itu sudah dijelaskan di menit sebelumnya, dimana sama seperti yang bagian kanan tadi, menjual berbagai macam ikan hias dan juga tempat untuk ikannya. Dan mayoritasnya di sini merupakan untuk bagian ini ya, merupakan gudang dari para penjual yang berada di